Oke, kawan-kawan terima kasih. Balik lagi ke part 2. Kita lanjut belajar masih di integral tak tentu ya. Suatu anti turunan, kemudian nanti jadi anti turunan umum, kemudian jadi anti turunan, kemudian jadi integral. Sangat eh, hemat ya jadi integral. Eh, yang selanjutnya kita akan bahas tentang yang pertama terus. Integral tak tentu itu adalah linear. Linear tahu ya, linear. Linear line itu garis, ya, R itu uh, door. Intinya linear itu pangkat uh, derajat 1 ya. Maka kita akan mendapatkan sifat dulu masih ingat sifat-sifat turunan seperti ini kawan-kawan. Ketika ada konstanta dikali dengan fungsi, maka kita bisa menuliskannya adalah dx untuk k fx itu bisa ditulis k-nya itu kita tulis di depan sebelum simbol diferensial ya, operator linear tadi, turunan dari fx. Yang kedua, untuk yang penjumlahan pun demikian. Ketika kita mau mencari turunan dari fx ditambah gx, berarti bisa aja kita tuliskan turunan terhadap fx ditambah dengan turunan terhadap gx. Otomatis nanti untuk operasi pengurangan pun sama ya. Untuk dx fx kurang gx itu bisa aja kita mencari turunan terhadap fx dikurang dengan turunan terhadap gx, begitu sifat-sifatnya untuk yang di turunan. Maka dari sifat turunan tadi kawan-kawan kita bisa membawa ke teorema yang B, yaitu di integral ini ya. Kelinearan dari kelinearan dari integral ya, lambang integral. Andaikan f dan g itu mempunyai anti turunan, kita misalkan ya, ini andaikan saja karena ya, apa namanya, kita suka berandai-andai. Integral tak tentu, dan andaikan k itu kita anggap sebagai suatu konstanta, maka ada 3 sifat di sini, yaitu integral k fx dx itu sama, kita bisa nulis konstantanya kita taruh sebelum simbol integral. Jadi harus ini naik-naik ke puncak gunung ini. Kita harus happy, jadi nggak boleh tegang nih ya. Belajar itu harus bahagia. K integral fx dx. Nah, jadi karena teorema harus dibuktikan ya kawan-kawan, nggak cuma sekedar kita pakai. Kalau kita pakai, ya sebenarnya bisa karena ini dari ahli ya, cuma alangkah baiknya kita juga belajar membuktikan. Yang kedua, sifat yang kayak tadi juga untuk sifat penjumlahan bisa kita tulis integral dari fx ditambah integral dari gx. Dan punya akibat untuk yang operasi pengurangan juga sama. Ya, buktinya coba kita cek buktinya kawan-kawan. Untuk yang punya konstanta tadi ya, nah, kita mau bawa dari sebelah kanan seperti biasa tadi. Dari sebelah kanan kemudian kita mau turunkan ini bentuk ya, bentuk di ruas kanan, sebelah kanan biar agak keren ya, ruka. Ruki sama ruka. Jadi turunan untuk KF adalah karena tadi sifatnya boleh anu ya, jadi K-nya boleh kita tulis sebelum turunan. Jadi tadi ingat turunan ketemu bread, jadi bread ya dari roti. Kalau sudah dijebret-jebret ya, turunan sama integral ya sudah, jadi tinggal karena saling menghilangkan tadi ya. Ketika inverse tadi atau operasi balikan kayak gini kan menghilangkan. Nah, ada tinggal satu saja doang ya kan guys. Kan cowok lawannya adalah cewek. Kebalik ya, cowok sama cewek. Nah, gitulah ya. Alhamdulillah azan ya. Kita pending dulu sebentar. Sabar. Oke, alhamdulillah kita balik lagi, sudah azan.
Tuh di tempat lain lagi ya, kalau kita ikuti nanti yang mana yang kita ikuti 1, 2. Oke, itu tadi sudah terbukti ya bahwa untuk integral k fx dx itu bisa ditulis k integral fx dx ya. Nah, kan kita mau mencari yang di sini integrannya saja ya kawan-kawan ya, fx ya. Berarti ini tadi sudah kfx. Kemudian yang kedua, kita membuktikan yang penjumlahan. Seperti biasa, kita mau bawa dari yang ruas kanan ya, ruka. Jadi ini kita bawa ke sini ditambah dengan turunan. Kita mau diferensialkan. Maka dengan sifat yang nomor 2 tadi kan, jadi bentuknya ini misalnya ini fx gitu ya, ini gx gitu loh tadi loh. Maka bisa ditulis seperti ini dan bisa ditulis seperti ini. Kemudian kita bisa hajar semua tadi yang di sini. Kita dapatkan fx dan gx ya, di sini fx dan gx. Sepakat ya kayak x pangkat r tadi ya. Nah, untuk yang ini teman-teman bisa buktikan sendiri nanti untuk latihan kalau mau, kalau nggak mau ya sudah, nggak ada pemaksaan. Karena semuanya adalah senda gurau di dunia ini. Ya, ini silahkan kalau mau dicari sendiri. Nah, kawan-kawan, dari teorema B tadi, teorema kelinearan, maka kita bisa mencari, misalnya contoh 4 ini, integral dari 3x pangkat 2 ditambah 4x dx. Ya. Maka kita bisa uraikan itu dengan sifat yang nomor 2. Gabungan ketiga sifat ya, I1, I2, I3. Kalau ini kan ada konstantanya, berarti yang pertama dulu, tetapi yang jelas-jelas ini adalah ada penjumlahannya. Berarti penjumlahan dulu seperti ini, kemudian masing-masing, kemudian konstantanya ditulis seperti ini, dan seterusnya ya. Kemudian pakai teorema yang A tadi, maka akan diperoleh ini C1, kemudian ini C2 ya, katakanlah nanti C saja. Ya, ini 3C1 ditambah 4C2 dan seterusnya, maka ini untuk menghemat tinta tulis C saja. Bentuk yang lebih umum. Jadi ini intinya kita mau cari kalau yang di tak tentu itu bentuk yang paling umum dari yang umum. Gitu ya. Untuk yang contoh B gimana? Dan ada masalah coba bisa dilatih nanti. Sama ya, ini karena bedanya tadi X, ini O ya, terhadap O berarti DO ya. Kayak gini, DO, terus kayak gini, dengan sifat-sifat yang tadi ya. Saya kira tidak ada masalah, kalian pintar semua. Yang nomor 3 juga sama, bentuknya seperti ini. Nantinya, kalau ada yang mau ditanyakan dari sini nanti silahkan teman-teman coret-coret. Apakah hasilnya seperti ini sama atau tidak, nanti kita bahas di grup. Lanjut kita ke aturan pangkat yang diperumum ya. Masih semangat ya? Harus dong, ya kan? Kan kita bahagia. Gini, dulu kalau di integral, di turunan ada aturan rantai, maka di sini pun ada. Karena semua harus simetris. Jika O itu sama dengan Gx adalah suatu fungsi yang dapat didiferensialkan. Dan R itu adalah suatu bilangan rasional dengan R-nya tidak sama dengan negatif 1 ya kawan-kawan. A per B. Maka kita bisa tuliskan ini tadi yang rumus yang awal tadi. Ya toh? Yang ruka. Ya, ruka yang teorema A tadi. Maka bentuknya adalah U pangkat R kan turunan ya. Turunan ini didiferensialkan, ingat kawan-kawan, didiferensialkan. Maka jadi U pangkat R ya kali dengan turunan dari U. Kan kayak gitu. Paham ya? Turunan dari U ya. U pangkat R kan turunan tuh. Kan jadi dari turunan dari U. Klik belum? Kalau ini diturunkan, sekali lagi kan tadi jebret-jebret hilang ya, tinggal U pangkat R kan tadi, yang teorema A, dikali dengan turunan dari U, karena U tadi adalah suatu fungsi ya dalam bentuk Gx. Berarti kan seperti itu.
Nah, maka kalau kita tuliskan, balikkan lagi, kita ganti, kita substitusi U itu dengan GX biar lebih tampak gitu ya, biar lebih mantap. Maka DX, U-nya diganti dengan GX, maka GX pangkat R dikali dengan turunan pertama G terhadap X. Ya. Maka ini namanya adalah aturan pangkat yang diperumum. Ya, aturan pangkat yang diperumum. Ya, makanya tadi suka mencari yang lebih umum lagi ya kan. Nah, kita cek coba. Oh belum. Ini kita lanjut ke teorema C. Ya, teorema A tadi sudah, teorema B sudah, teorema C. Ternyata teorema C langsung kita gunakan saja, nggak usah dibuktikan karena sudah dibuktikan di atas ini tadi ya. Ya toh? Maka aturan pangkat yang diperumum itu diakomodasi dari yang sudah ada tadi. Bisa dituliskan dengan misalnya kita punya G itu adalah suatu fungsi yang dapat diturunkan dan R adalah suatu bilangan rasional tidak sama dengan negatif 1, maka kita bisa menuliskan yang ini tadi ruas kanan, ruas kanan. Nah, ini sebagai bentuk ini tadi ya ditambah C kayak teorema A tadi ya kawan-kawan intinya. Nah, coba kita tengok daripada pusing 7 keliling ya. Kalau 8 kebanyakan. Oke guys, misalnya kita punya bentuk integral nah, X pangkat 4 tambah ini pangkat 30 ya, Oke, apakah ada yang menarik di sini? Kalau saya sih patokannya adalah yang ribet itu adalah sebagai G, berarti yang simple itu sebagai turunan terhadap G-nya. Turunan pertama. Ya, oh ternyata gimana? Yang pangkatnya banyak. Oh, ini kalau kita turunkan kan jadi 4x pangkat 3 ditambah 3. Oh, benar. Berarti ini adalah bentuk yang ini bentuk G aksen ya. Yang ini adalah bentuk G. Oh, ini sudah ada GX-nya ini G, maka teorema C menurut teorema C akan menjadi bentuk berarti GX pangkat R tambah 1, R-nya tadi kan di sini 30 berarti 30 tambah 1 dibagi dengan R tambah 1, R-nya 30 tambah 1. Selesai. Ya kan? Selesai kan? Selesai. Nggak usah kagum gitu ya. Oke, sekarang lanjut yang B. Yang B ini bentuk trigono. Maka ini katakanlah ini GX-nya. GX-nya itu adalah sin X. Kemudian pasti turunannya pertama adalah cos X ya. Berarti tinggal gimana tadi? R-nya 10 berarti 10 tambah 1, 11. Dibagi 10 tambah 1, 11. Selesai. Oke guys, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita sampai mana ya belajarnya ya? Sampai capek kayaknya. Oke, ini lanjut masih untuk yang tadi, teorema C. Ya, intinya kalau integral U pangkat R dU, ya ini kayak yang tadi ya. Oke, nggak masalah lah. Nah, kita contoh 6. Nah, misalnya U-nya adalah yang ribet tadi ya, yang ribet. Ya, kalau yang ribet itu biasanya dimisalkan biar tambah simpel kelihatannya. Oke, berarti turunannya adalah 3x pangkat 2 ditambah 6. Ya, kalau DU ingat kawan-kawan kalau menurunkan berarti kalau sini X berarti DX gitu ya. DU sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 6 ya. Oh iya ini yang bentuk satu kesatuan coy. Jadi misalnya UR DU berarti bentuk seperti ini kan tadi teorema A tadi. Nah, balik lagi intinya kita mau mengumumkan. Nah, halo-halo gitu. Jadi bentuk 6x pangkat 2 ditambah 12x, apakah ini ada sesuatu yang menarik dari sini dan situ? Oh, ini apanya itu apanya ini? Malah muter-muter ya. Oh, berarti ini adalah itunya. Jadi bisa ditulis dengan seperti ini ya, 2, oh dimanipulasi saja. Ini berarti kurang 2 biar jadi seperti ini kan. Biar jadi seperti ini, berarti 2DO. Jadi bentuk yang awalnya panjangnya seperti ini kawan-kawan, kalau kita mau ubah ke variabel lain, ya,
Jadi tinggal tadi ini U pangkat 5 ditambah 2 DU. Karena kenapa jadi 2 DU? Karena tadi kita mau membawa ke sini, padahal kita punya turunannya ini. Berarti ini adalah kalau mau dibawa ke sini berarti ini kalikan 2. Oh, gitu. Ya toh? Oh. Kalau sudah seperti ini bisa dimainkan dengan teorema B boleh gitu ya. Pokoknya, pokoknya kita gunakan teorema apa-apa saja yang sudah kita pelajari. 2 kayak gitu ya. Terus itu ingat yang selanjutnya itu dibalikan lagi ke X karena soalnya kan X guys, bukan O kan. Balikan lagi ke X dengan 2C-nya kita ganti misalnya dengan huruf K. Ya sama aja, lebih umum lagi lah. Biar 2C-nya itu lebih manis dilihat dari satu sisi ya. The set, the only one set. Ya, jadi K. Keset. Boleh. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, guys, apakah ada yang menarik di sini? Apakah bisa kita ubah ini? Oh, ini turunannya ini 2X. Ini X. Oh, kayak tadi juga biar jadi X berarti kali setengah begitu ya. Ya toh? Oke, kali setengah ya. Nah, setengah serut selesai. Terus yang ketiga, ingat ini kayaknya agak beda. Yang ketiga ini kita cek aja apakah turunannya itu turunan dari yang ribet, yang pangkatnya banyak maksudnya itu apakah X pangkat 2? Sepertinya bukan ya, ini X pangkat 1 ya. Berarti itu tidak bisa pakai teorema pengumuman yang C tadi, yang pangkat umum tadi ya. Ya, kita lihat, oh ya, berarti ini cukup diselesaikan dengan metode biasa saja. Gimana maksudnya metode biasa? Saya ke sini saja. Bentuknya seperti ini kan bisa kita manipulasi aljabar, kita jadi bentuk yang panjang seperti ini ya. Jadi kan kalau dulu kawan-kawan punya 2X tambah, waduh panjang banget nih kayak jalan tolnya Pak Jokowi ya. Jadi kan 2X tambah 3 pangkat 2 berarti kan tinggal 4X pangkat 2 ditambah berapa? 2 kali 2, 4 kali 3, 12 ya. 12X ditambah 9 ya. 3 kuadrat. Ini pun seperti ini, sama. Tinggal dikalikan X pangkat 2 ya, dikalikan ya, berarti operasi sifat pangkat ya. Jadi ini biasa saja. Ini tidak bisa pakai yang umum-umum tadi, tetapi pakai yang biasa saja. Oke kawan-kawan, segitu dulu. Nanti kita lanjut latihan. Semoga ada manfaatnya yang kita pelajari. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.